A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahi ala ni'mati talabil ilm. Alhamdulillahi ala ni'matil ukhuwah. Fanaqulu alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Alhamdulillah, puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat karunia, yang dengan karunia Allah Subhanahu wa taala kita berada di tempat yang Allah muliakan ini. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita untuk selalu dekat dengan kebaikan, dan pada saatnya Allah wafatkan kita dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil ma'ad insyaallah taala. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan untuk menuntut ilmu, kita niatkan untuk sama-sama hadir di taman syurganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita niatkan untuk i'tikaf. Semoga i'tikafnya kita menjadi wasilah kebaikan dan pemberat amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Asy-Syama'il al-Muhammadiyah lil Imam At-Tirmizi rahimahullah rahmatal abrar wa sa'allahu dharihahu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Masih berkisah tentang gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di pertemuan sebelumnya pembahasan kita tentang cara jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul kalau jalan gimana kemarin? Hah? Jalannya Rasul cepat, ya. Tandanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini orang yang energik gitu. Bukan orang yang kelemar-kelemar. Rasul jalannya cepat. Asra fi misyatihi. Terus juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuh kelihatan kalau jalan kayak orang lagi nurunin bukit gitu jalan itu. Ya. Mengayun jalannya Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Takalla, bahasa itu takalla, ka'annama yanhatu min sababin, atau takaffu, ya. Itu jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu kayak orang yang lagi turun dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, jalannya begitu. Wahakadha, mengayun jalannya Rasul. Terus juga kita dapat gambaran bagaimana duduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat nggak? Namanya apa tuh? Duduknya Rasul. Duduknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurfusa, kurfusa nama duduknya. Jilsatu kurfusa, atau disebut juga dengan ihtiba. Gimana duduknya Rasul? Hah? Ya, di kurfusa atau ihtiba ada dua, ya. Satu, ya, yang Rasul kayak orang lagi duduk tawarruk, duduk di antara dua sujud, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam silangkan kedua tangannya, naruh di bawah ketiak. Setelah itu Rasulullah bungkukkan badan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kakinya dalam keadaan tawarruk, dalam keadaan seperti duduk di antara dua sujud. Nah, itu yang pertama, arti kurfuso, ya. Yang kedua, disebut juga kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu nempel di mana? Di badannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaki disilangkan, ya, terus kemudian digenggam atau dipeluk dengan kedua tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi modelan begini, ya. Oh, lagi susah. Ada apa namanya mejanya. Tapi kebayang, ya, kurfuso dan duduk ihtiba, ya, begitu, ya. Nah, begini. Nah, duduknya kurang lebih di bawah. Ya. Nah, begitu. Nah, ada dalam hadis lain, tidak di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Ya, duduk Rasul juga tarabbu', ya, duduk Rasul juga duduknya sila, gitu, sama. Tapi dalam kitab Syama'il, ya, ini tidak dicantumkan. Begitu. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah satu waktu terlentang di masjid, mustalqiyan, yang kita kemarin contohin. Satu kakinya berada di kaki yang lain. Jadi itu Rasul pernah satu waktu berbaring terlentang di masjid. Tentu saja dalam keadaan sepi, bukan dalam lagi kajian kayak begini, enggak, ya. Lain. Dalam keadaan sepi, sedang dalam keadaan istirahat. Nah, duduk ihtiba ini juga diusahakan untuk kita tidak melakukan modelan seperti ini tatkala khatib sedang berkhutbah di atas mimbarnya. Jadi disarankan tidak duduk ihtiba. Jangan duduk ihtiba ketika imam di atas atau khatib di atas mimbar. Nah, itu terkait dengan modelan duduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahakadha. Baik, selanjutnya babun maja'a fi takaati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. At-taka'atu ini artinya nyender, ya. Jadi sekarang nyendernya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tercatat tuh, diperhatikan sama para sahabat. Kapan Rasulullah nyender, gimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersender. At-taka'ah artinya bersandar ketika duduk. Jadi baik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersandar, ya, di dinding misalnya dengan wisadah di bawahnya. Wisadah itu apa namanya, alas duduk, ya. Jadi Rasul pun pernah, ya, santai bersandar seperti itu. Baik, hadis
dari Jabir bin Samurah. Qala, kata Jabir bin Samurah, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaki'an ala wasadatin ala yasari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah nyender sementara ada wisadah, ada bantal di sebelah kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begini. Ya, Rasul pernah nyender sambil ada bantalan di sebelah tangan kiri Rasulullah atau di sebelah sisi kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pernah nyender. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, dalam keadaan istirahat ya nyender juga. Pernah satu waktu Abu Bakar datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi nyantai gitu. Lagi bersender. Terus kemudian dengan pakaian kain bagian bawah yang agak ngangkat ke atas ke betisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang Rasul kalau pakai hullah ya, tadi ada yang pakaian atas pakaian bawah tuh paling sering dipakainya sebetis. Maka kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan duduk sedikit melipat, maka akan sedikit naik ke atas. Nah, itu Abu Bakar datang, Rasul lagi nyantai. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu pulang, datanglah Umar bin Khattab. Posisi Rasul masih nyantai, masih nyender begitu. Nanti kisahnya berlanjut ketika Umar bin Khattab pulang, Utsman bin Affan datang. Disitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membenarkan posisi duduknya. Jadi nggak lagi nyender lagi ya. Terus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam manjangin lagi sarung bagian bawahnya, dibersihin lah apa namanya dirapihin lagi. Nanti kata Ummul Muminina Aisyah, ya Rasulullah, tadi waktu Abu Bakar datang, ayah datang, karena kan Aisyah anaknya Abu Bakar. Waktu Umar datang, kau dalam keadaan santai-santai dan kau perbaharui cara dudukmu ya Rasulullah. Tapi begitu Utsman datang, kok kau beranjak dari tempatmu terus kau rapikan itu pakaian. Dari nyender posisinya jadi bagus lagi, dibagusin lagi, baju-baju rapian dirapihin lagi sama Rasul. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala astahi min rajulin yastahi minhul tastahil minhul malaika. Apakah saya nggak sungkan kepada orang yang malaikat itu sungkan kepadanya? Jadi Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu arda adalah orang yang paling sungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan begitu Rasulullah juga ngerasa sungkan sama Utsman. Tapi yang ingin saya garis bawahi ya Rasul kalau di rumah ya nyantai juga gitu. Ya, nyender-nyender juga. Dan itu tercatat dan itu diperhatikan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara dari Jabir bin Samurah, saya pernah ngelihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyender, sementara di sisi kiri beliau ada bantalannya. Jadi nyantai betul. Wahakadha. Wallahu a'la wa a'lam bishawab. Nah, selanjutnya juga an Abdurrahman bin Abi Bakrah an abihi, dari ayahnya Abdurrahman bin Abi Bakrah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala uhadditsukum bi akbaril kabair, kata Rasul. Jadi Rasul pernah nyampein di hadapan para sahabatnya, ya, ala uhadditsukum bi akbaril kabair, maukah aku informasikan tentang sebesar-besarnya dosa besar. Jadi dosa besar itu ada banyak. Ini dosa besar yang paling besar di antara yang besar. Qalu bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, kabarkan kepada kami. Qala, Rasulullah bersabda, al-isyraku billah, syirik kepada Allah sebesar-besarnya dosa besar. Menduakan Allah Subhanahu wa taala sebesar-besarnya dosa besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang amat sangat besar sekali. Terus Rasulullah ngelanjutin, kan
Wa uququl walidain. Yang kedua, durhaka kepada orang tua. Itu sebesar-besarnya dosa besar. Qala wa jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana muttaki'an. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dalam keadaan nyender. Jadi ini kan kesaksian sahabat ya terkait nyendernya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Rasul lagi ngasih tahu sebesar-besarnya dosa besar. Yang pertama, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, durhaka kepada orang tua. Terus Rasul nyender. Nah, setelah bersender, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan lagi, wa syahadatu zur au qaulu zur. Kesaksian palsu atau perkataan dusta. Itu sebesar-besarnya dosa besar. Qala famazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluha hatta qulna laitahu sakat. Diulang-ulang sama Rasul itu dosa besar. Syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua, sumpah palsu, kesaksian palsu. Diulang lagi sama Rasul. Celaka sebesar-besarnya dosa besar itu. Diulang-ulang sampai kata para sahabat Nabi SAW, dan termasuk ini ayahnya Abdurrahman bin Abi Bakrah ya. Rasul ngulang-ulang sampai kami itu ngerasa takut betul. Kata ayahnya Abdurrahman bin Abi Bakrah ini, kalau aja Rasulullah SAW nggak lagi mengulang-ulang itu, karena sungguh ini membuat kami ngerasa makin takut. Diulang-ulang terus. Jadi syirik kepada Allah. Terus yang kedua, durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, kesaksian palsu. Terus kemudian dusta. Dan itu bagian dari dosa besar. Sebesar-besarnya dosa besar. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Berarti saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tuh ngasih nasihat sama para sahabat, di sebagian momentum ya Rasulullah dalam keadaan bersandar di sebagian momentum tentu saja. Wah kata. Dan ini tercatat nih, dicatat sama sahabat. Ya Rasul nyender kalau lagi ngasih nasihat, ngasih pelajaran, ada kalanya Rasulullah nyender juga. Terus kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis selanjutnya dari Abi Juhaifah. Qala Abi Juhaifah berkata, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, amma ana fala akulu muttaki'a. Sementara saya kalau makan saya nggak pernah nyender, kata Rasul. Rasul kalau makan nggak pernah nyender. Ini langsung nih perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita nyari tempat paling enak, tempat buat nyender di mana nih? Kalau kita begitu. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, saya nggak pernah makan dalam keadaan nyender. Walaupun nanti ada keterangannya, nyendernya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian sama ya, ini dari Ali Ibnul Akmar ya. Riwayat yang sama tapi dari sumber yang berbeda atau mata rantai yang berbeda. Tapi pada akhirnya ketemu di Aba Juhaifah. Orang yang sama. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la akulu muttaqi'a, saya nih nggak makan sambil nyender. Nah, begitu. Nanti ada keterangan lebih lanjut lagi. Ya. Nah, kemudian dari Jabir bin Samurah qala ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam muttaqi'an ala wisada. Ya. Nabi pernah duduk nyender di atas alas duduknya. Ya. Ini kesaksian dari Jabir bin Samurah. Tapi kalau ada tamu datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka alas duduk itu dikasih kepada
tamu-tamunya. Ihtiraman liddaif. Rasul kalau udah ada tamu nih, waduh, ihtiram betul ya, sama tamu-tamu ya. Masih ingat nggak kisahnya Adi bin Hatim? Itu ya, Nasrani datang bertamu, mau ketemu sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian sama Rasul diajak main ke rumah tuh. Yang di tengah jalan ketemu sama nenek-nenek ya, sama Rasul ditanggepin tuh curhatan nenek-nenek sampai panjang waktunya. Begitulah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, menghargai siapapun lawan bicaranya, mau orang penting, mau yang mungkin dalam pandangan orang lain tuh nggak penting. Nenek-nenek nyegat di tengah jalan ngomong panjang lebar sama Rasul ditanggepin. Ini kisahnya Adi bin Hatim itu ya. Terus kemudian setelah selesai urusan sama nenek-nenek diajak pulang sama Rasul untuk ngobrol. Jadi Rasul tuh kalau nawarin mampir, nawarin ini beneran bukan basa-basi. Pak Haji mampir, Pak Haji ngopi. Kalau kita kan kadang basa-basi tuh. Giliran mampir beneran puyeng, ngopi lagi belum beli lagi kan. Ya, kalau Rasul nawarin datang ya betul lah nawarin gitu. Begitu sampai di rumah Adi bin Hatim tuh ditawarin, ijlis alaiha, silakan duduk di atas bantal ini. Jadi Rasul punya bantal dan di rumahnya Rasul cuma punya satu. Ya. Sementara Adi bin Hatim bilang, lah kan tuan rumahnya engkau yang duduk di sini, saya kan tamu doang. Lah, bal anta ijlis alaiha, kata Rasul, enggak, kamu yang duduk di atas bantal. Kata Adi bin Hatim, kirain ada dua bantalnya. Begitu Adi bin Hatim duduk, Rasul tuh ngeglosor aja di atas tanah. Kaget Adi bin Hatim. Tuan rumahnya duduk di atas tanah. Karena rumah Rasul jangan bayangannya kayak rumah kita sekarang. Ada apa namanya, karpetnya nggak ada. Rasulnya ngedeprok di atas tanah, sementara tamunya di atas wisada. Wisada tadi itu alas duduk itu. Nah, jadi Rasul ada kalanya ya nyender juga. Kita nggak tahu, kali aja kita mimpi ketemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan Rasulullah nyender, kan begitu kan? Kita nggak tahu. Masa iya Nabi nyender begitu loh? Siapa tahu? Karena disifatkan salah satunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya pernah terlihat digambarkan sama para sahabat bersandar gitu, bersandar. Hanya saja Rasul nggak pernah makan dalam keadaan nyender itu tadi. Kayaknya kita mesti perbaiki juga ini. Ya Allah, saya udah pernah dapat hadis ini, udah lama. Tapi banyakkan lupanya kita manusia ini. Paling enak kan nyari pojokan, nyender, makan di situ. Nah, Allahumma ja'alna mimman ahya sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kuatkan kami untuk bisa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya babun ma ja'a fit tikai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sama nih, ya. Cuman kalau ini ittika artinya bertopang. Nyender dalam keadaan berdiri. Kalau ada nyender dalam keadaan duduk. Ya, kali ini ittika tuh bertopang tepatnya tuh. Bertopang. Diriwayatkan dari Anas ya, bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardah. Rasul saat sakit, ini menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Karena syakian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi ngerasa sakit, tapi Rasul maksain untuk bisa sholat berjamaah. Ini detik-detik wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Selama Rasulullah mampu, Rasul datang ke masjid, Pak. Dalam keadaan merintih sakit, panas badan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Wa kana syakian, Rasul itu yang ngerintih sakit. Fakharaja yatawakka'u ala Usamah bin Zaid. Rasulullah bertopang kepada Usamah bin Zaid. Ya Allah. Wa alaihi thawbun qitriyun.
saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pakai baju kitriyun. Ingat ya, baju Nabi yang namanya kitriyun itu, baju Yaman, motifnya salur. Itu yang dipakai sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu saat memaksakan diri untuk bisa ikut sholat bersama kaum muslimin. Ditopang sama siapa? Usamah bin Zaid. Ya. Kitriyun qad tawashshaha bihi, ya. Kain yang diselampengkan begitu, ya. Fasalla bihim, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat bersama para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampai sebegitunya tuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, selagi mampu untuk sholat ke masjid, sholat. Walaupun saat itu udah dipapah, Rasul bertopang kepada Usamah bin Zaid. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang cinta untuk menghidupkan sholat-sholat kita di masjid berjamaah. Ya Rabb. Nah, jadi Rasul pernah bertopang, ya, dipapah sama Usamah bin Zaid. Kemudian hadis berikutnya sama ini, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sakit juga. Ya. Kali ini hadisnya dari Anil Fadl bin Abbas, dari Fadl bin Abbas. Qala dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi maradih alladzi tuwfiya fihi. Saya masuk, ya, ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sedang sakit. Sakit yang mana nanti sakitnya ini mengantarkan beliau kepada wafatnya. Saat itu wa ala ra'sihi isabatun safra'u fasallamtu alaih. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pakai kain pengikat kepala. Kemudian aku mengucapin salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala ya Fadl, wahai Fadl, kata Rasul. Qultu labbaika ya Rasulullah, iya ya Rasul. Kata siapa nih? Kata Fadl. Qala ushdud bihadhil isabat ra'si. Kemudian Rasulullah bilang, tolong kencengin ikat pala saya nih, kata Rasul. Saya udah berat, tolong. Kalau ngincengin sendiri susah, tolong kau kencengin ikat kepala ini. Fafa'altu, saya bantuin Rasul. Summa qa'ada fawadu'a kaffahu ala mankibi summa qama fadakhala fil masjidi wa fil hadisi qissatun. Habis itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam narok tangannya di pundak saya untuk bertopang begitu, ya. Terus Rasulullah bangun begitu sambil pegangan sama bahunya Fadl. Terus setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipapah masuk ke dalam masjid. Ya. Di Rasul tuh selagi masih bisa, walaupun harus dipapah bertopang, Rasulullah lakukan itu. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang juga istiqomah, ya Allah. Nah, qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Salah satu orang yang nanti dapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Kita sering dengar hadis ini kan. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 orang nanti saat matahari dekat sekali, panasnya luar biasa, yang kita nggak bisa tuh, ya, nyari naungan, nggak bisa kita pakai payung, nggak bisa kita pakai topi, nggak bisa kita nyari pohon rindang, nggak ada. Saat itu nggak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang diberikan naungan itu adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hati seorang hamba yang tertaut dengan rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Mudah-mudahan Allah kuatkan hati kita. Allah ringankan langkah kita untuk senantiasa salat berjamaah, ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb. Mudah-mudahan. Wahakadza Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertopang, ya, pernah bertopang.